warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di sesi ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membedah suatu topik yang sangat menarik, yaitu isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke teori yang berat, saya punya satu pertanyaan pemantik nih buat bahan diskusi kita. Coba deh teman-teman pikirkan, kenapa ya masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi itu masih jadi PR besar di berbagai negara muslim? Padahal kita punya instrumen sekeren zakat dan wakaf. Apakah pengelolaannya yang kurang produktif di era modern ini, atau ada faktor lain? Nah, simpan dulu opini kalian, karena sepanjang video ini kita akan temukan jawabannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya isu kontemporer itu? Sederhananya, ini adalah masalah-masalah ekonomi masa kini yang lahir karena dampak kemajuan teknologi, perubahan sosial, politik, dan globalisasi. Contoh nyatanya yang sering kita dengar ya seperti pengangguran dan kemiskinan. Menariknya, kalau ekonomi konvensional cuma fokus mengejar material, sedangkan ekonomi Islam justru hadir untuk memastikan terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Isu pertama yang mau saya sorotin adalah tentang ketenagakerjaan atau masalah perburuan. Dalam Islam, buruh itu sangat dihargai. Hubungan kerja wajib berlandaskan keadilan dan enggak boleh pada penzaliman. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan agar upah buruh itu dibayar layak dan tepat waktu. Di negara kita sendiri, aturan main dan perlindungan hukum untuk para pekerja ini sangat dijamin rapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Selanjutnya isu kedua soal kemiskinan. Ini yang sempat kita singgung di awal tadi. Islam itu punya cara yang sangat sistematis untuk mengatasi kemiskinan, yaitu lewat redistribusi kekayaan. Caranya bagaimana? Ya lewat zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Skema finansial sosial yang kuat ini bukan tanpa dasar ya, tapi diperingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah At-Taubah ayat 60. Masih nyambung dengan masalah kemiskinan. Sekarang kita bahas pertumbuhan versus pemerataan. Banyak negara yang bangga kalau angka pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi Islam mengingatkan pertumbuhan setinggi apapun nggak akan ada artinya kalau duitnya cuma mutar di orang kaya saja. Makanya prinsip syariah menuntut adanya pemerataan pendapatan yang adil, di mana negara wajib menjamin kebutuhan pokok dan finansial publik tiap rakyatnya itu terpenuhi. Sekarang yuk kita bergeser ke sektor keuangan modern. Inti dari sistem keuangan Islam itu simpel banget. Mengutamakan keadilan dan mengharamkan praktek yang namanya maghrib, yaitu maisir atau judi, ghahar atau ketidakjelasan, dan riba alias bunga. Sebagai gantinya, keuangan syariah menawarkan solusi lewat skema kerja sama berbasis kemitraan dan sistem bagi hasil yang jauh lebih transparan. Lalu bagaimana dengan investasi asing dan profesi akuntan? Nah, Islam itu enggak anti modal asing, asalkan investasinya pakai akad syariah di sektor produktif yang bisa buka lapangan kerja buat warga lokal. Di sisi lain, para akuntan yang mengelola laporan juga dituntut punya etika yang kuat, wajib amanah dan objektif, sesuai panduan surah An-Nisa ayat 58
biar kedaulatan ekonomi umat tetap terjaga. Isu keuangan kontemporer juga sering ditanyakan adalah tentang asuransi. Bedanya di mana sih? Jika asuransi konvensional itu pakai konsep jual beli resiko yang sebenarnya mengandung unsur gohar atau tidak jelas, makanya dilarang syariat. Kalau asuransi syariah, konsepnya adalah ta'awun, alias saling menolong sesama peserta pakai dana, kebijakan yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Kesimpulannya, di tengah rumitnya tantangan ekonomi modern, ekonomi dan keuangan Islam hadir menawarkan alternatif sistem yang jauh lebih adil, seimbang, dan transparan. Solusi syariah ini membuktikan kalau ekonomi itu bukan cuma soal untung rugi, materi semata-mata, tapi juga soal tanggung jawab moral demi kesejahteraan bersama. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.